Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang mulia dan kami hormati ayahanda kami Bapak Arfan Rashidi yang ikut mendampingi kami. Yang terhormat pimpinan PT SKJ yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak KTU Bapak Slamet Riyadi, manajer Permata Estate yang merupakan tuan rumah kita pada malam hari ini, yang terhormat Bapak Saman, para asisten kepala, dan tidak kalah pentingnya juga para asisten kepala Bapak Rusliansah dan para asisten yang lain, Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Isra Mi'raj yang dalam hal ini Bapak Husein, tokoh agama, pemuka masyarakat, alim ulama, Bapak Ibu, seluruh staf karyawan Permata Estate di Teluk Sumanting. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat hari ini selain kita silaturahmi, saling kunjung mengunjung, saling mengingatkan satu dengan yang lain, khususnya kita yang berada di lingkungan pekerjaan kita hari ini, oleh Bapak KTU tadi kepengennya kita ini ajang silaturahmi antara satu dengan yang lain, pimpinan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, saling komunikasi dengan baik. Itu sesungguhnya yang jadi mimpi kita. Sehingga diadakan dan digelar acara yang luar biasa ini. Pakai tarup, pakai terpal. Nah ternyata KTU juga kaget juga katanya tadi. Pak Saman ya kalau tidak salah ya. Kaget juga katanya. Ternyata dari 90% yang mayoritas, ya ini yang hadir hanya kaum ibu-ibu. Kita bersangka baik saja kepada rekan-rekan yang berhalangan hadir. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen-momen di dalam Islam itu banyak sekali Bapak Ibu. Kalau sudah kita masuk ke bulan Muharram, yang terngiang di dalam pikiran kita ada tahun baru Islam. Peristiwa berhijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Itu kita masuki bulan Muharram. Nanti begitu kita
masuk kepada bulan Dzulhijjah, yang terbayang dan terngiang di dalam ingatan kita adalah perintah untuk melaksanakan yang namanya kurban dan pelaksanaan ibadah haji. Nah, hari ini kita masih berada di bulan Rajab. Yang sebentar lagi kita masuk ke Sya'ban, setelah Sya'ban kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Begitu disebut Ramadan pasti terngiang dan ingatan kita akan kita melaksanakan yang namanya perintah ibadah puasa. Begitu Bapak Ibu? Nah, ini sekalian mengingatkan kepada kita bahwa momen-momen baik di dalam Islam, hampir setiap bulan dalam kalender Islam selalu ada momen untuk mengingatkan kepada kita. Maka kalau sudah disebut bulan atau kalender Hijriah itu, maka kita orang Islam setidak-tidaknya, oh kalau bulan Muharram ada peristiwa berpindahnya Rasulullah atau hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah dia ke Madinah dalam rangka untuk syiar Islam ini. Nah, hari ini Bapak Ibu kita berada di bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab, membicarakan tentang Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Isra itu? Apa Mi'raj itu? Itulah yang ingin kita coba sama-sama mengingatkan satu dengan yang lain. Karena hampir setiap tahun kita peringati yang namanya Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Terulang, kita sebelum kumpul di tempat ini di kampung masing-masing, wah, sudah semua kita lakukan dan selalu peringati hal yang serupa. Sehingga materinya, penyampaiannya, pokok bahasannya, insya Allah tidak lebih dan tidak kurang, selalu berputar kepada materi apa yang terjadi di dalam bulan itu. Nah, hari ini kita konsentrasi untuk mencoba saling berbagi, mengingatkan satu dengan yang lain peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini Bapak Ibu berbeda dengan peristiwa-peristiwa lain. Kenapa berbeda? Karena Isra Mi'raj ini barangnya tidak kelihatan Bapak Ibu. Tidak nampak dia. Kalau Muharram, bulan Muharram, maka yang akan terngiang dan terlihat itu bahwa Rasulullah jelas dia berpindah. Bahkan dia dihadang, ingin pindahnya, hijrahnya dari kota Mekah ke Madinah, dihadang. Ada yang jelas kita lihat, dia bersembunyi, dihadang para kafir Quraisy. Begitu pula dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi kita masuk. Barangnya ada. Karena apa? Begitu bulan Ramadan, kita akan diingatkan yang namanya melaksanakan ibadah puasa. Artinya proses perjalanan yang sudah diatur oleh Allah itu semuanya nampak dan kelihatan barangnya. Tapi bicara tentang Isra Mi'raj itu tidak nampak Bapak Ibu. Kenapa? Karena Isra itu peristiwa yang spektakuler. Peristiwa yang tidak bisa kita terima dengan akal dan nalar pikiran kita manusia. Kenapa? Isra itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Ibu. Yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari kota Mekah dia berjalan ke kota Palestina. Setelah dia sampai di kota Palestina, lalu kemudian Rasulullah Mi'raj. Jadi Isra itu perjalanannya masih dari bumi ke bumi, dari masjid ke masjid. Tapi begitu dia selesai Isra, lalu kemudian Rasulullah dimi'rajkan ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Sang Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak masuk logika dan akal pikiran manusia? Karena perjalanan yang diceritakan dari perjalanan Isra ini
dia tidak sampai 1 malam, dia kembali lagi ke kota Mekah. Padahal pada zaman itu perjalanan dari kota Mekah ke Palestina, jalanan yang paling tercepat ditempuh adalah kurang lebih 1 bulan dengan kuda atau unta. Jadi artinya kalau orang melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina waktu itu, kalau dia bolak-balik harus menggunakan waktu 2 bulan Bapak Ibu. Nah, bagaimana ceritanya ke langit 1, 2, 3 sampai ke langit 7. Lalu kemudian dia kembali belum sampai 1 malam dia sudah kembali ke bumi Bapak Ibu. Makanya logika berpikir dan nalar kita sebagai manusia sulit menerima yang namanya Isra Mi'raj. Apalagi pada saat peristiwa ini ada yang mengompor-ngompori atau memprovokasi agar orang tidak percaya. Siapakah dia? Ibu kenal? Provokator yang di zaman dahulu. Ternyata provokator itu dari zaman Nabi sudah ada. Memprovokasi orang. Bisik-bisik dia. Bisik ke-1, bisik ke-2, bisik ke-3. Akhirnya dirame. Nah, orang-orang yang tidak cerdas cepatlah dia terprovokasi. Oh, ternyata benar ini, ternyata benar. Padahal hoak. Abu Jahal Bapak Ibu. Dialah yang memprovokasi penduduk Makkah ketika Rasulullah menyampaikan perjalanannya Isra Mi'raj ini. Apa kata beliau? Itu yang kau yakini, itu yang kau percayai, itu yang kau kagumi. Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaku-ngaku kalau dia sudah di Isra Mi'rajkan. Di Isra Mi'rajkan perjalanannya dari kota Mekah ke Palestina, lalu kemudian diangkat ke langit 1 sampai ke 7, kemudian dia bertemu dengan Rabbnya, lalu kemudian pulang sebelum waktu subuh. Itu yang kalian agungkan? Diprovokasi warga Mekah. Dan warga pada waktu itu hampir benar-benar terprovokasi dengan propaganda yang disampaikan oleh Abu Jahal ini. Tinggal satu saja. Seorang tokoh yang dikagumi, yang disegani. Kalau sekiranya tokoh ini juga tidak percaya dengan omongan Rasulullah, maka gemparlah seluruh kota Mekah untuk tidak percaya dengan perjalanan Isra Mi'raj ini. Siapakah dia Bapak Ibu? Dialah sahabat yang masuk sahabat terdekat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Begitu ditanya Abu Bakar, apakah engkau percaya Abu Bakar kalau Rasulullah sudah menjalankan yang namanya Isra Mi'raj, melakukan perjalanan Isra Mi'raj? Di halayak ramai dia menyampaikan kepada warga Makkah, kalau urusan perkataan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menyampaikan bahwa tembok itu berwarna hitam padahal warnanya putih. Aku, kata Abu Bakar, tetap percaya. Jadi Abu Bakar itu menolak provokasi daripada Abu Jahal. Aku percaya apa yang menjadi omongan dan perkataan Nabi. Jangankan itu, tembok yang jelas-jelas warna hitam lalu beliau mengatakan putih, maka aku akan mengikuti warnanya putih. Nah Bapak Ibu, majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Isra Mi'raj itu yang mesti harus kita pahami. Jadi kalau logika berpikir kita dengan tempuh jarak yang waktu itu tidak sangat memungkinkan. Tapi kembali kepada konsep ayat Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah itu mengatakan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam
Nah ternyata konsep ayat ini Bapak Ibu, Rasul itu bukan berjalan, bukan maunya yang mau berjalan, tapi redaksi ayat diperjalankan. Jadi Rasulullah itu terima tahu beres saja, bukan dia yang mau berjalan. Karena kalau dia berjalan pasti logika manusia tidak akan masuk, karena kemampuan manusia sama dengan kita. Tetapi sekali lagi Allah meyakinkan kepada kita bahwa perjalanan Isra Mi'raj ini bukan Rasulullah yang ingin berjalan, tapi dia diperjalankan. Maka logika manusia beda dengan logikanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diawali kalimat ini dengan Maha Suci Allah Subhanallah. Nah, untuk memudahkan kita menerima bahwa terjadi Isra Mi'raj Bapak Ibu, saya sering menggambarkan istilah semut. Semut itu, tadi kami menginap di Tanjung Batu. Ada semut, saya bawa ke sini. Saya masukkan di saku ini, Ibu. Semutnya saya masukkan, lalu kemudian ikut dia. Nanti pulang kita, apakah nanti kami pulang ke Tanjung Batu atau langsung pulang ke Tanjung Redep? Ini melihat sikon. Kalau kira-kira ngantuk, kata ayahanda, kalau ngantuk kita balik ke hotel, ke penginapan. Ya. Tapi kalau sekiranya mata masih segar, ndak ngantuk, ya kita balik kanan. Itu kesepakatan kita. Nah, mudah-mudahan walaupun sudah larut ini tidak ngantuk dan tidak capek, sehingga bisa langsung balik kanan ke Tanjung Redep. Apakah nanti kami ke Tanjung Batu atau ke Tanjung Redep, semut yang saya kantongin ini, begitu saya lepas baju, saya gantung, semut keluar dari kantong. Begitu dia keluar, dia buat pengumuman kepada rakyatnya. Hei, warga semut, saya umumkan, saya barusan dari Teluk Sumanting. Apa kata teman-temannya? Kau gila, Mut. Gila, Mut. Mustahil kau bisa ke Tanjung Batu. Mustahil kau bisa ke Teluk Sumanting. Badanmu kecil. Bagaimana kau bisa menjangkau itu? Itu logikanya semut. Tapi bagaimana logika kita manusia? Ternyata dia ikut di kantong. Lalu kemudian dia bisa pergi. Lalu kemudian pulang dalam waktu yang sangat cepat. Kalau logika semut, jangankan keluar Tanjung Batu atau ke Tanjung Redep, dari masjid ini saja ke depan, itu berhari-hari bisa jadi baru sampai. Saya ingin mengajak logika berpikir kita bahwa yang namanya Isra Mi'raj yang tidak bisa diterima akal itu kalau dengan berpikirnya manusia. Tapi berpikir bagaimana Allah yang maha besar, maha agung, maha berkehendak, itulah yang menjadi kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa lahir karena kalau ada pasangan suami istri, atau ada bapaknya, ada ibunya, barulah kita lahir. Kita yang di sini pasti kita punya bapak dan punya ibu. Benar? Persyaratan manusia menurut kita bahwa manusia itu ada ke dunia kalau dia sudah punya ada bapak, ada ibu. Terjadi kerjasama yang baik, lahirlah kita manusia. Tapi bagi Allah tidak berlaku itu. Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah tanpa bapak dan tanpa ibu. Itulah nenek kakek kita. Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Menurut logika kita manusia,
Manusia itu bisa lahir kalau dia punya suami. Baru dia lahir. Tapi bagi Allah tidak. Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang bapak. Siapa ibunya? Maria. Nah, itu contoh-contoh yang dapat kita ambil iktibar Bapak Ibu. Bahwa kehendak Allah itu apa yang menjadi kekuasaan, apa yang menjadi kehendaknya maka akan terjadi. Api panas. Tapi bagaimana yang terjadi dengan Nabi Ibrahim ketika dia dibakar? Ditumpukan yang sangat panas. Tapi Allah berkata kepada api untuk tidak panas. Maka bukannya Ibrahim terbakar, tapi justru menggigil kedinginan. Ini lagi-lagi kebesaran dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengajak kepada semuanya, dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, benar adanya kita yakini bahwa benar-benar terjadi sebagaimana yang diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra di ayat 1 yang saya bacakan tadi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekelilingnya diberikan berkah. Diberikan keberkahan sekelilingnya. Dan inilah kata Allah sebagian tanda-tanda kekuasaan untuk diperlihatkan kepada kita sebagai manusia. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Banyak hikmah yang dapat kita ambil. Perjalanan mendatar ini yaitu dari bumi ke bumi. Diajarkan dalam Islam hablum minan nas. Hubungan manusia dengan manusia yuk kita jaga terus menerus. Jangan ada jarak di antara kita. Tetapi harus bisa memposisikan mana atasan mana bawahan. Tapi bukan berarti atasan sewenang-wenang, bawahan semau-mau. Tidak. Tapi diatur sedemikian rupa sesuai dengan porsi dan profesionalismenya. Itulah yang dapat menghantarkan kehidupan yang damai. Kehidupan yang menyamankan di antara kita. Maka Isra mengajarkan seperti itu. Jaga hubungan antara sesama manusia. Jalin ukhuwah, jalin kebersamaan. Lalu kemudian Isra itu perjalanan dari masjid ke masjid. Sebagai pertanda juga simbol Islam itu masjid Bapak Ibu. Kalau masjid sebagai simbol, maka ini harus menjadi identitas kita sebagai seorang muslim. Apa maksudnya? Karena masjid sebagai simbol sebagai seorang muslim, rajin-rajinlah kita untuk memakmurkan yang namanya masjid. Ini masjid apa namanya? Al-Mu'min ya. Baitul Mu'min. Tempat orang-orang yang beriman Bapak Ibu. Jadi pas sekali tema yang diusung oleh panitia ini. Dengan peringatan Isra Mi'raj kita teguhkan iman. Jadi salah satu meneguhkan iman itu ya kita memang harus makmurkan masjid salah satunya. Salah satunya. Jangan kita jauhi yang namanya masjid. Karena Rasulullah sudah melambangkan bagaimana perjalanan Isra ini. Dia dari masjid ke masjid Bapak Ibu. Nah nanti setelah dia Mi'raj. Itu konsepnya sudah antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelum di Isra Mi'rajkan, Rasulullah itu dicuci dulu hatinya. Dibersihkan dulu hatinya. Disucikan dulu kalbunya Bapak Ibu. Jadi ingin melakukan kebaikan apapun juga harus bersih hati ini. Termasuk kita hadir dalam peringatan Isra Mi'raj ini kan banyak tipe. Banyak niat.
Luruskan niatnya satu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ada KTU yang hadir, bukan karena DPHET-nya hadir, bukan karena manajernya yang mengundang, bukan. Tapi luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala pekerjaan kita Allah menjadi ridho. Kalau sudah kita melakukan setiap pekerjaan itu, gantungkan niatnya, fokuskan niatnya karena Allah, maka disitulah kita akan mendapatkan kebaikan, kebaikan di dunia, kebaikan pula di akhirat nantinya. Kalau hanya sekedar kita malu dengan KTU, malu dengan manajer, malu dengan para asisten, malu dengan kepala pengawas dan lain sebagainya, salah. Harus kita luruskan. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak menghormati para manajer, tidak menghormati para asisten kepala, bukan. Tapi begitu kita bekerja, melakukan aktivitas, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menggambarkan istilah tanam padi akan tumbuh rumput, tanam rumput tak bakalan tumbuh padi. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau setiap pekerjaan ikhlas kita karena Allah, begitu kita sebagai seorang pegawai, sebagai pekerja, sebagai karyawan, mau ada pengawas kah, mau tidak ada pengawas kah, mau diawasi kah atau tidak, tapi lillahi ta'ala, maka yang menjadi CCTV-nya itu kita yakin betul diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah seperti itu, insya Allah dunianya juga akan ada. Rumputnya juga akan tumbuh seperti itu. Kenapa? Karena pasti sedikit demi sedikit para pengawas akan mengawasi. Para pengawas akan menilai. Para pengawas akan memperhatikan. Oh, ternyata si Fulan ini pagi-pagi sudah rajin turun. Oh, ternyata si Fulan ini tidak hanya sekedar diawasi, dia bekerja. Tidak ada orang pun dia tetap bekerja. Maka nilai-nilai karena Allah itulah mendatangkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih sanggup, Bu? Serius? Nggak ngantuk? Bapak-bapak masih sanggup, Pak? Ya, kita sudah 30 menit jalan. 30 menit lagi, Pak ya? Mi'rajnya Rasulullah, diangkatnya Rasulullah, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha. Nah, kita tidak bicara tentang apa dia, bertemu siapa dia. Dalam banyak riwayat ada Nabi Adam, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, dia bertemu. Tapi begitu dia ingin ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Sang Rob Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril sang pengawal itu ternyata Bapak Ibu tidak ikut serta ke atas. Tidak ikut serta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai sinyal kepada kita bahwa manusia itu bisa mulia melebihi malaikat sekalipun. Tapi apa kata Allah? Summa radatnahu asfala safilin. Jadi kita kalau manusia tidak menempatkan akal sebaik-baiknya, tidak menempatkan porsi kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah paling mulia, paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Jadi sebaik-baik penciptaan makhluk, penciptaan manusia, kitalah manusia ini. Tapi ternyata sekalipun dia bisa melebihi daripada malaikat, ternyata summa radatnahu asfala safilin, kata Allah. Dia bisa lebih rendah, lebih hina dibanding dengan hewan sekalipun. Summa na'udzubillah. Itu makanya Bapak Ibu, kalau manusia itu sudah kalap, manusia itu sudah tidak terkontrol, kalau sudah manusia itu dirasuki dengan syahwat dan segala godaan iblis dan syaitan, maka dia tidak peduli dengan apapun. Kalau hewan lain itu
makhluk lain termasuk hewan, kalau dia melakukan apapun kelakuannya itu masih standar-standar saja. Tapi kalau manusia akan sangat berbahaya. Dia bisa akan lakukan apa saja kalau dia sudah tidak terkontrol dengan hawa nafsunya. Itu makanya tidak sedikit kan manusia itu semen dimakan, aspal dimakan, jalanan dimakan. Oh gimana caranya Pak? Nah, Bapak lah yang mencari tahu. Gimana itu ada manusia yang makan aspal, makan semen, ya, makan pupuk, makan bibit. Kalau babi, kalau yang lain hewan, ya apa yang dia bisa makan? Dia makan sesuai dengan pilih-pilih dia. Tapi kalau manusia, ya Allah ya Rabbi, itulah yang kata Allah, summa radatnahu asfala safilin. Dia lebih hina, lebih rendah dibanding dengan hewan sekalipun. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk manusia-manusia yang melebihi rendah dan hinanya daripada hewan atau makhluk yang lain. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut kepada Mi'raj. Ketika Rasulullah diperjalankan di Mi'raj ini, kata Allah, barakna, diberikan keberkahan sekelilingnya. Bahwa dalam perjalanan Rasulullah Mi'raj itu diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya Rasulullah itu diberikan gambaran, diberikan penglihatan bagaimana suasana orang-orang yang di neraka, bagaimana suasana orang di surga. Rasulullah mendapatkan ada orang yang ketika di neraka diperlihatkan oleh Allah ada orang yang menjulurkan lidahnya, lalu kemudian dia potong lidahnya. Setelah dipotong itu muncul lagi lidahnya, dipotong lagi, muncul lagi, dipotong terus menerus. Kata Rasulullah, Jibril ini apaan ini orang? Kenapa dia ini? Lidahnya keluar dipotong, kemudian tersambung dipotong dan terus dipotong. Kenapa ya Jibril? Itu umatmu Muhammad yang masa hidupnya enggak pernah tenang dengan manusia lain. Enggak pernah tenang dengan kesuksesan orang lain. Iri dengkinya, hasutnya itu ada terus di hatinya. Sehingga dia gibah, dia fitnah, dia omongin, dia caci, dia maki. Ini saudaranya. Jadi orang-orang yang menggunjing, orang-orang yang menggibah seperti itu. Dia potong lidahnya, berganti-berganti disambung terus menerus seperti itu. Ada lagi ditemukan oleh Rasulullah orang yang kemudian dia memikul beban berat. Memikul beban berat lalu kemudian setelah berat itu ditambah lagi. Sudah tahu berat ditambah lagi. Ini apalagi Jibril, kata Rasulullah bertanya. Ini umatmu waktu di dunia sudah tahu menerima jabatan, menerima amanah itu berat, tapi dia terima terus. Padahal dia jelas-jelas tahu tidak bisa mengemban amanah, tapi dia mau pikul terus. Maka di akhirat dia memikul beban walaupun berat terus bertambah, merasa kesakitan dan terus ditambah. Inilah tamsilan Bapak Ibu yang diperlihatkan sedikit daripada suasana dan keadaan daripada neraka. Ada seorang perempuan yang kemudian dia dijambak rambutnya lalu kemudian dicelupkan. Habis badan kulitnya tinggal kerangka. Dicelupkan lagi, begitu diangkat baik lagi, dicelupkan lagi. Ditanya oleh, ini apa lagi Jibril? Ternyata Bapak Ibu, inilah umatmu orang-orang perempuan yang selalu mengembar aurat. Yang selalu bebas memperlihatkan kepada yang tidak berhak untuk menyaksikannya. Disiksa seperti itu. Di lain sisi Allah pun ada orang yang ketika dia panen padi,
Begitu dia ambil, tumbuh padinya. Dia panen, tumbuh lagi. Dia panen, tumbuh terus, bertambah-tambah terus kenikmatannya. Ini apa Jibril? Kata Jibril, itulah umatmu yang ketika di dunia rajin infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari beberapa gambaran baik neraka maupun surga, inilah sesungguhnya gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah ketika dia diperjalankan Isra dan Mi'raj ini. Nah, kita yang diberikan gambaran surga, infak dan sedekah itu adalah baik, kita santun kepada siapapun, memberikan kepada yang membutuhkannya, maka akan diberikan ganjaran 10, 70, bahkan selebihnya akan terus menerus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lagi-lagi niatan kita memberikan segala sesuatu itu jangan salah pasang niat Bapak Ibu. Karena kata Allah bahwa barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kata Allah akan diberikan tanpa dikurangi, sempurna diberikan oleh Allah kalau dia menghendaki dunia dan perhiasannya. Apa itu? Ketika kita berniatkan segala sesuatu hanya urusan dunia. Makanya jangan salah pasang ketika kita sholat duha, kepengennya rezeki banyak lancar, ya kan? Luruskan ini. Sholat duha kita niatkan karena Allah semata. Tapi begitu kita sholat duha selesai lalu kita mohon rezeki, monggo silakan. Yang salah itu ketika kita sudah berwudu, siap-siap untuk sholat duha, lalu kemudian yang menjadi lillahi kita itu bukan lillahi ta'ala, tapi lillahi uang, lillahi pangkat, lillahi pangkat jabatan, kedudukan, lillahi harta. Itu yang perlu diluruskan. Ada orang yang sudah tengah malam rajin sujud, dia melaksanakan sholat tahajud, sholat lail. Dianggap sia-sia, akan diberikan ganjaran oleh Allah kalau dia minta apa yang urusan dunia dan perhiasannya. Ketika dia sholat itu apa yang menjadi maunya. Makanya kembali lagi mengingatkan, luruskan segala amal ibadah kita hanya untuk Allah semata. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Allah, jadi dalam banyak pendapat yang jarang dijelaskan ketika bertemu dengan Allah itu tidak bertemu sebagaimana kita dengan pimpinan ya. Tidak, atau kita bertemu dengan sesama manusia. Tapi Rasulullah bertemu dengan Allah itu dalam kondisi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menatap sebagaimana kita bertatap seperti ini. Jangan gayangkan seperti itu. Nah, bertemunya Allah dengan Rasul itu, inilah intisari daripada peringatan Isra Mi'raj, yaitu menerima perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam Bapak Ibu. Berapa Bu? 50 kali dalam sehari semalam. Berapa Pak? 50 kali dalam sehari semalam. Setelah menerima perintah sholat, lalu kemudian Rasulullah turun. Di langit ke-6 dia ketemu dengan Nabi Musa. Yang jarang juga dijelaskan, ternyata ini Allah sebenarnya yang datang kepada Nabi Musa untuk mempertanyakan itu. Dipertanyakan, kalau bahasa kita bro, apa yang kau bawa dari Tuhanmu? Bahasa kita Bu ya, supaya mudah aja. Jadi Nabi Musa itu menanyakan, apa yang engkau bawa dari Tuhanmu? Oleh-oleh apa yang engkau bawa? Kata Rasulullah kepada Nabi Musa, yang aku bawa oleh-oleh sholat 50 kali dalam sehari semalam. 50 kali dalam sehari semalam, kita 24 jam. Kalau kita bagi dan kita laksanakan, kira-kira berapa waktu kita melaksanakan Bapak Ibu? Hitung. 24 jam bagi 50. Dalam setiap setengah jam. Ya kira-kira begitulah.
Jadi kalau setiap setengah jam, kalau 50 kita mengerjakan Bapak Ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu subuh nih, ya. Entah waktunya kalau 50 itu apa aja kita nggak ngerti itu. Ya. Karena 5 ini kita tahu kan, ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada bisa. Tapi kalau terjadi 50 itu, Allahu alam. Allah saja yang tahu. Tapi yang pasti kalau 50 kali dari semalam, baru kita mau siap-siap turun, bekerja ke kebun, hayya 'alas shalah. Panggilan sholat. Ini hayya 'alas shalah Bapak Ibu, jangan disepelekan, jangan dianggap gampang. Allah memanggil kita, menyeru kita, ayo sholat, sholat. Begitu kita sholat setengah jam, hayya 'alal falah. Allah itu ajak agar kita ini menang. Mari kita tuju kemenangan, kata Allah. Kalau Allah sudah memanggil-manggil kita, bayangkan Bapak KTU panggil kita. Aduh, senangnya. Bapak manajer panggil kita, senangnya. Asisten pengawas panggil kita, senangnya. Bupati panggil kita, senangnya. Pak Jokowi panggil kita, waduh senangnya. Walaupun apa yang mau dipanggilkan tidak mau tahu kita. Yang penting kita dipanggil atasan dulu, senangnya luar biasa. Ini Allah yang memanggil, ayo sholat, ayo tuju kemenangan. Kita apa? Tanggung ini pupuknya belum selesai nih. Tanggung ini bersihnya belum selesai. Tanggung ini pembersihannya belum selesai. Banyak hal alasan-alasan kita. Nah, mudah-mudahan di kawasan pekerjaan kita ini terkait dengan ibadah 5 kali dalam sehari semalam, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang menyulitkan bagi kita untuk melaksanakannya. Begitu Pak KTU ya. Insya Allah 5 kali dalam sehari semalam diberikan waktu untuk mengerjakannya. Makanya Allah itu sudah atur Bapak Ibu. Tidak 50 kali. Karena kalau 50 kali, aduh bisa apa kita Bu? Bisa apa kita? Setiap setengah jam ajan. Repot. Tapi ternyata oleh Nabi Musa, kau kembali lagi dengan Tuhanmu, minta dikurangi. Dalam riwayat berbolak-balik dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5 sampai akhirnya sisa 5 Bapak Ibu. Walaupun kata Allah sisa 5 ini akan diberikan ganjaran yang sama. Karena setiap satu kebaikan diberikan ganjaran 10. Kalau 5 kali berarti 50 sama. Hitungannya dan ganjarannya oleh Allah diberikan kepada kita. Kalau kita melaksanakan yang nama sholat 5 kali dalam sehari semalam. Itu pun Bapak Ibu, begitu Allah sudah mengurangi, kemudian Rasul bertemu lagi dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, bagaimana sudah dikurangi? Sudah. Jadi 5 itu disuruh lagi kembali Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Sudahlah. Biar saja ini yang saya bawa. Karena Rasulullah cerdasnya berpikir 50 jadi 45, 45, 40 dikit 35, 30 terus 55 dikurangi. Kalau saya balik kepada Allah, yang sisa 5 ini otomatis tidak ada yang saya bawa kata Rasulullah. Ini juga mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, kalau sudah minta 1 kali oke, minta 2 kali iya, minta 3 kali tidak apa-apa. Tapi kalau terus minta, itu yang diingatkan Rasulullah. Tahu diri, tahu malu kita kalau sudah minta terus. Makanya kata Rasulullah, sudahlah aku kerjakan saja, ini yang aku bawa. Akhirnya itulah yang ditetapkan 5 kali dalam sehari semalam. Ternyata Bapak Ibu, prediksi Nabi Musa yang kata Nabi Musa, umatku besar-besar, kuat-kuat, tapi tidak bisa dan tidak mampu mengerjakan perintah seperti itu. Ternyata prediksi Nabi Musa benar adanya. Tidak 50 kali, tidak 40 kali, tidak 10 kali, tapi hanya tinggal 5. Ternyata prediksinya Nabi Musa itu pun masih ada yang masih bolong-bolong mengerjakan yang namanya
perintah sholat. Tapi kalau Bapak Ibu di site ini, insya Allah Pak, bolong-bolong juga. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Isra Mi'raj tahun ini memberikan kekuatan bagi kita. Yang biasanya baru maghrib dikerjakan, tambahlah Isya ya, tambah Isya. Yang sudah maghrib dan Isya, tambahlah ke subuh. Kalau mungkin subuh dingin waktunya, ya paling tidak zuhur. Kita kan repot itu. Kalau maghrib kadangkala kita kemalaman, Isya kita sudah ngantuk, subuh masih kelelahan, zuhur masih ketanggungan, asar tidak sempat, macam-macam alasan kita. Terus kapan? Nanti kalau sudah diberikan dan ditarik oleh Allah nikmat-nikmatnya sedikit demi sedikit, baru kita berpikir bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang hari ini meninggal dunia minta kepada Allah untuk dihidupkan agar dia mau sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Berteriak mereka sekencang-kencangnya minta mohon kepada Allah agar dia dihidupkan kembali. Dia ingin sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mumpung kita ini belum dimatikan oleh Allah atau sedikit demi sedikit dicabut kenikmatan-kenikmatannya, mari kita tegakkan yang namanya ibadah sholat. Allah itu ngatur sedemikian rupa sholat 5 waktu dalam sehari semalam 24 jam itu. Coba perhatikan, maghrib dekat dengan Isya. Karena ini tidak terlalu jauh, khawatir kalau maghrib dengan Isya terlalu jauh orang nanti ketiduran. Itu pun masih banyak yang sudah ketiduran. Jarak rentang waktunya itu maghrib dengan Isya kurang lebih 1 jam saja. Supaya apa? Syukur-syukur wudunya maghrib sampai wudunya ke Isya. Cuma kadang-kala kan maghrib kita kerjakan, Isya bye-bye. Tidak sempat lagi. Kenapa? Kelelahan. Alasan kita mencari nafkah, kita bekerja dan sebagainya. Tahukah kita segala kekuatan yang kita miliki ini bukan kekuatan yang kita punya, tapi la haula wala quwata illa billah. Jadi Allah Maha Besar. Itu diingatkan kepada kita untuk kita mensyukuri. Sujud dan rukuknya kita kepada Allah inilah sebenarnya sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah Isya dengan subuh, ini yang agak panjang rentang waktunya Bapak Ibu. Tapi begitu rentang waktu yang panjang, Allah siapkan ada amalan tambahan. Itulah kita menyempatkan diri untuk bangun di tengah malam. Tapi udahlah, terlalu susah mungkin bagi kita yang belum menyelesaikan 5 kali dalam sehari semalam. Tapi setidak-tidaknya bahwa rentang waktu Isya dengan subuh yang panjang ini, kalau sudah 5 waktunya tuntas, sekali waktu kita bangun di tengah malam, munajat kepada Allah, mohon kepada Allah, adukan segala permasalahan kita kepada Allah. Disitulah Allah berjanji akan angkat derajat kita, akan berikan ketenangan hidup kita, akan diberikan cahaya dalam wajah kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nanti setelah subuh ada rentang waktu yang panjang lagi. Subuh dengan zuhur ini ada interval waktu yang panjang. Maka di setiap interval waktu yang sangat panjang jeda sholatnya, maka ada bonus diberikan, yaitu kita sholat duha. Nah, inilah cara Allah agar kita itu tidak terpleset, agar kita tidak melupakan Allah. Allah lah segalanya dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak pernah lalai dan tidak pernah kita meninggalkan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah intisari daripada Isra Mi'raj yang kita peringati pada malam hari ini Bapak Ibu. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah lain, kalau puasa cukup malaikat Jibril yang menyampaikan. Kalau zakat cukup malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah. Naik haji cukup malaikat Jibril yang menyampaikan. Tapi urusan sholat tidak dengan malaikat Jibril. Tapi Allah langsung yang memberikan perintah itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sholat ini merupakan
ibadah yang pertama kali nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti belum yang lain-lain, amalan-amalan yang lain belum diperiksa, yang diperiksa oleh Allah itu adalah sholat kita Bapak Ibu. Makanya dengan niat kita yang kuat, agar kita menjadi orang-orang yang ahli sholat. Paksakan Bu, enggak apa-apa. Paksakan dulu. Apalagi laki-laki, kita yang laki-laki Bapak Ibu, laki-laki itu tidak ada yang namanya dispensasi untuk meninggalkan sholat. Ingat, yang namanya laki-laki kalau sudah balik tidak ada dispensasi untuk meninggalkan sholat. Oh terus gimana Pak? Kita ini capek, kita ini sibuk, kita lelah, macam-macam alasan. Yang pasti Allah itu memberikan rukhsah dan keringanan kepada kita. Sudah cukup tenggang waktu hanya 25 menit kalau kita rata-rata di dalam mengerjakan sholat 5 menit dalam 24 jam sehari semalam itu. Maka memang sholat ini gampang-gampang susah. Kalau susah jangan jangan digampangkan gitu. Ya. Tapi butuh kesungguhan kita. Butuh kesungguhan kita untuk yang namanya mengerjakan sholat ini. Begitu sholat ini baik, insya Allah amalan-amalan yang lain juga menjadi baik. Karena yang nanti akan dipertanggungjawabkan, yang pertama kali dihisap oleh Allah tentang sholat kita. Nah mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini berniat dan berazam dengan segala kesungguhan hati kita. Persis kurang lebih 60 menit ya. Setengah 10 sampai setengah 11. Walaupun kurang 10 menit Ibu ya. Karena saya perhatikan ada yang sudah hikmat betul mendengar saya ceramah ya. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Ya saya paham, saya mengerti bagaimana kelelahan Ibu di dalam bekerja ya. Jadi saking hikmatnya berayun masuknya sampai ke kalbu yang paling dalam, dan mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan setelah nanti mendengar ceramah ini, karena saking khusyuknya mendengar sehingga sudah sampai kepada mi'raj langit yang ketujuh. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan segala niatan baik kita kembali lagi fokuskan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya yang dhaif, saya yang lemah, saya yang alpa, mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Kebenaran datangnya dari Allah, dan kalau salah itu adalah datangnya dari saya. Lebih kurangnya sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada instruksi langsung doa katanya. Padahal di dalam undangan itu ndak pakai doa. Saya hanya dihubungi Pak Azrul, ceramah saja ya. Ndak ada katanya sambil doa. Berarti panitia akan menyiapkan yang lebih ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa raqadana wa sujudana wa tabwan sya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbi, hari ini ya Allah kami memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan peringatan Isra Mi'raj yang kami peringati pada malam hari ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah dan buka pintu hati kami ya Allah untuk mengambil intisari perjalanan Isra Mi'raj untuk menegakkan sholat ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah keistiqomahan kepada diri kami, anak kami, keluarga kami ya Allah, dan seluruh karyawan
ini ya Allah, agar selalu melaksanakan yang namanya perintah sholat. Ya Allah ya Rabbi, pertautkan hati-hati kami ya Allah, antara bawahan dengan pimpinan, atasan dengan bawahan, antara sesama karyawan. Berikan ya Allah kedamaian dalam hati kami ya Allah, untuk sama-sama membangun perusahaan ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kedamaian kerukunan di antara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, istiqomahkan kami ya Allah untuk terus taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kelapangan rizki kepada kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Tambahkanlah kebaikan demi kebaikan yang dapat kami raih ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaraqatil maut wa naju indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyati qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.